Baik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai back of words model. Nah nah pada video kali ini kita akan membahas mengenai back of n-grams model. Nah, dikatakan yang sebelumnya back of word itu di dalam sebuah kata, itu kita hanya mengekstraksi berapa sih jumlah kata tersebut ya, dinyatakan dalam satu token. Masing-masing itu kita ekstraksi menjadi satu token, satu kata itu. Nah, itu sering disebut juga sebagai unigram atau one gram. Eee, Seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa di dalam model back of words itu kita tidak mempertimbangkan urutan kata. Jadi ya pokoknya hanya mengekstraksi kata-katanya tanpa mempertimbangkan, kata ini dengan kata ini sebenarnya adalah, eee, merupakan satu, arti tertentu atau mempunyai arti yang berbeda kalau hanya dibahas untuk satu kata. Nah ini ya, jadi kita perlu memperhitungkan frase, eee, dan juga urutan dari kata itu yang muncul. Maka n-gram ini seperti yang sudah kita bahas dalam collocation ya, collocation kemarin yang kita bahas bahwa collocation itu adalah bisa lebih dari, satu kata yang punya arti tertentu gitu ya. Nah, maka kita menggunakan n-gram untuk membantu melakukan ini ya. Jadi n-gram itu pada dasarnya yang sudah kita bahas sebelumnya juga bahwa adalah kumpulan token kata dari dokumen teks sedemikian rupa sehingga token ini berdekatan dan muncul secara berurutan. Jadi kita melihat kata-kata itu punya arti misalkan New York. Nah, maka kalau New saja dengan York saja kan berbeda gitu. Tapi kalau kita gabungkan menjadi New York kita tahu bahwa itu adalah nama kota gitu ya. Nah, jadi ada, N-nya itu menunjukkan berapa jumlah kata yang berurutan tadi. Kalau 2 itu sering disebut sebagai bigram, kalau, 3 itu trigram, dan seterusnya. Nah, dikatakan di sini, model back of n-gram itu adalah extended dari model back of words, dengan memanfaatkan fitur berbasis n-gram. Nah, bagaimana kita mengekstraksi bigram ya contohnya, kita coba kita lihat contoh berikutnya, ini adalah kita membangunnya seperti ini. Jadi count factorizer sama ya, tapi kita tetapkan di sini n-gram rings. 2 2 ini maksudnya jumlah kata minimum dan maksimumnya ya, jumlah gramnya, jumlah pasangan. Jadi ini kalau dua-dua ya berarti minimal 2 maksimum 2 ya. Jadi kita mengambil bigram, jadi hanya 2 kata. 2 kata eee, yang kita ambil mengekstraksi gitu ya. Jadi misalkan 1 3, nah ini ya, ini ranknya 1 3 maka artinya kita bisa mengambil 1 kata, 2 kata, ataupun 3 kata. Nanti kita susun sama dalam bentuk, eee, matrik dengan dari korpusnya kita bentuk matrik, kemudian kita rubah ke array ya, kemudian kita bisa beri nama, kita ambil dalam bentuk feature ya, kemudian kita susun dalam bentuk, data frame. Nah ini ya, vektor feature berbasis bigram menggunakan model back of n-grams. Nah, ini kan 2 dia mengambil yang pasangan 2 2. Kita lihat di sini, pasangan 2 2, bacon, eggs, beautiful sky, beautiful today, blue, beautiful, nah, blue dog. Jadi 2 kata ya, dan seterusnya. Ini pasti lebih banyak nanti karena dipasangkan 2 2 kata.
Nah, ternyata di dokumen 0 itu ada blue beautiful, satu kata, sky blue itu satu kata. Contoh lain di, eee, dokumen kedua itu ada brown fog, love blue, ya, dan seterusnya. Ya, jadi tadi itu adalah urutan 2 kata ya, yang nilai mewakili berapa kali pigram itu muncul dalam dokumen kita. Nah, coba nanti kalian coba ya, misalkan 1, 3. Nah, coba lihat hasilnya seperti apa, semakin banyakkah atau semakin sedikitkah? Nah, itu ya. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai bentuk lain dari vector space model, yaitu n-gram model ya. Nanti di model berikutnya kita akan membahas dengan TF-IDF model. Baik, kita bertemu di next video.